ini adalah tipe yang paling sering terdapat pada kanker serviks. Dilaporkan sampai 70% terdapat tipe virus ini, ada yang melaporkan lebih, bahkan 80%, 90%. Dan saat ini HPV merupakan infeksi menular seksual yang paling umum. 80% perempuan pernah terinfeksi HPV dalam hidupnya, dan sebagian besar menghilang dengan sendirinya tanpa menyebabkan suatu keluhan atau penyakit. Nah, ini kita melihat bahwa HPV di atas, infeksi HPV di atas sifilis, trichomoniasis, chlamydia, dan lain-lain, ya, di seluruh dunia, ya, dari tahun ke tahun, dari tahun 99 bahkan sampai ke 2019. Di Indonesia ini juga disebutkan HPV masih menjadi suatu perhatian yang cukup besar. Untuk pencegahannya, kita kenal ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang primer tentunya yang paling awal sebenarnya adalah edukasi tentang seksologi sesuai umur dan budaya, ya, tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga pada orang tua. Kemudian vaksin HPV untuk anak perempuan umur 9-14 tahun, menghindari rokok, penggunaan kondom untuk yang mempunyai aktivitas seksual yang berisiko, sirkumsisi pada anak laki-laki. Kemudian pencegahan sekunder untuk yang lebih dewasa, kita kenal screen and treat, yaitu pendekatan single visit. Jadi dilakukan pemeriksaan, kemudian langsung kita terapi, kita manajemen. Ya. Tentunya ini adalah untuk lesi prakanker. Kemudian sudah mulai banyak dilakukan adalah rapid HPV testing untuk HPV tipe risiko tinggi, tetapi ini masih mungkin terbatas pada laboratorium yang cukup besar, ya, dan mungkin masih mahal. Kemudian yang paling banyak kita lakukan di Indonesia, terutama sekarang adalah pap smear dan pemeriksaan dengan IVA. Setelah itu ada pencegahan tersier, tetapi nanti ini pencegahan tersier mungkin akan dibicarakan oleh Dr. Drian. Nah, WHO ini sebenarnya mempunyai program, ya. Jadi sudah punya target dari tahun 2018. Jadi ada eliminasi dari kanker serviks, ya. Nah, direncanakan tahun per 100.000 wanita. Nah, pada tahun 2020 ini direncanakan akselerasi, ya. Jadi seperti POGI Jogja mempunyai program akselerasi penurunan angka kematian ibu, WHO juga mempunyai program akselerasi eliminasi kanker serviks. Ya, targetnya 2030. 2030 itu 90% anak perempuan sebelum umur 15 sudah divaksin semua. Kemudian 70% dari seluruh wanita itu sudah di-screen dengan testing HPV. Tetapi mungkin kalau di Indonesia mungkin agak susah, jadi mungkin kita lebih menggalakkan tentang pap smear atau IVA itu. Kemudian juga sehingga 30% nanti ada kematian mortalitasnya tinggal 30%. Program ini di Indonesia juga meningkatkan cakupan vaksinasi HPV, sudah mulai dimasukkan ke dalam program pemerintah di bulan imunisasi anak sekolah, dilakukan pada anak usia 5 dan 6 SD, 2 kali pemberian. Kemudian meningkatkan cakupan deteksi dini dan penanganan lesi prakanker, dan meningkatkan cakupan diagnosis dan terapi kanker invasif, juga perawatan paliatif. Ini sudah kita sebut tadi, HPV sekitar 120 atau lebih sudah diketahui. Kemudian ini tipe risiko rendahnya tidak menyebabkan kanker, hanya menyebabkan kondiloma acuminata. Kemudian yang risiko tinggi ini yang menyebabkan kanker serviks.
Untuk deteksi dini adalah suatu cara untuk menemukan kelainan sebelum terjadi penyakit atau sebelum terjadi keluhan. Jadi kita lakukan deteksi dini dengan, kalau untuk kanker serviks, dengan melakukan IVA untuk mendeteksi lesi prakanker serviks pada serviks. Ini adalah metode yang paling sederhana, paling mudah, dapat dilakukan oleh bidan dan dokter umum yang sudah kita latih, dan memang kita sudah beberapa kali melakukan pelatihan. Kemudian pap smear, ini adalah merupakan standar deteksi dini kanker serviks ya, untuk mendeteksi adanya sel abnormal pada serviks. Kemudian kolposkopi, servikografi, dan tes DNA HPV. Perlu kita ingat lagi bahwa ini adalah pemeriksaan untuk mendeteksi dini. Jadi sebenarnya ini bukan merupakan suatu pemeriksaan untuk diagnosis. Jadi kalau kita menemukan suatu kelainan dari pemeriksaan ini, tentu kita harus selalu melakukan konfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi atau biopsi. Untuk infeksi visual dengan asam astat ini dipopulerkan oleh Sankara Narayanan, seorang India Inggris, yang dia bukan seorang ginekolog, tetapi dia adalah seorang internis yang dia mempunyai ketertarikan terhadap lesi prakanker. Ya. Ini adalah metode yang efektif, aman, praktis, murah, tidak invasif, bisa dilakukan oleh dokter umum dan bidan, hanya membutuhkan aplikasi asam astat 5% pada permukaan serviks. Ya. Yang sel normal tidak akan bereaksi, tetapi sel abnormal di sini akan terlihat putih. Ya. Cara pemeriksaan untuk tes IVA seperti biasa ya, pasien litotomi, kemudian pasang spekulum, tampilkan serviks, kemudian dibasahi permukaannya dengan asam astat, diamati dengan penerangan yang cukup, kemudian setelah 1-2 menit dilihat perubahan yang terjadi pada serviks. Jadi untuk lesi asteroid ini kadang-kadang untuk di daerah perifer kita tidak mempunyai alat kolposkopi, jadi kita hanya bisa melakukan IVA. Nah, untuk memperkirakan itu kalau dilakukan aplikasi asam astat dan kemudian lesinya timbul secara cepat dan jelas, kemudian dengan batas yang tegas, itu kemungkinan adalah displasia yang berat. Nah, sebaliknya kalau lesinya timbulnya tidak agak lama, kemudian juga tipis dan batasnya kurang jelas, kemungkinan itu adalah displasia ringan. Tetapi sekali lagi acetoacetate positif itu belum tentu displasia, ya, belum tentu lesi prakanker. Nah, jadi perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya dengan kolposkopi dan biopsi. Tetapi kalau fasilitasnya tidak memungkinkan, bisa langsung dilakukan manajemen dengan destruksi dari permukaan serviks, ya, bisa dengan krioterapi atau dengan secara kimia TCA atau dengan trikloroastat atau dengan kauterisasi. Untuk serviks yang normal secara mikroskopis dia terdiri dari epitel squamous yang berlapis di bagian luar, kemudian epitel kolumner yang ada di bagian tengah, kemudian di perbatasan antara yang squamous dan kolumner itu ada yang kita sebut sebagai squamo-columnar junction, ya. Nah, yang di ectocervix yang di luar itu epitel squamous non keratinizing yang berlapis-lapis. Ya, jadi banyak lapisan sekitar 15 sampai 20 lapis mengandung glikogen, terlihat merah muda atau merah atau mungkin agak keputihan saat inspeksi visual, ya. Sedangkan endocervix yang ada di bagian sebelah dalam itu terdiri dari dilapisi oleh epitel kolumner atau glanduler yang hanya selapis. Jadi sangat tipis, tembus pandang, sehingga terlihat dia warnanya lebih tua, lebih merah
tua karena sebetulnya yang kita lihat adalah stroma dari serviks. Ini adalah gambaran dari serviks yang normal atau kalau IVA-nya negatif ya. Jadi squamocolunar junction-nya tampak jelas. Ya, jadi sebenarnya squamocolunar junction itu ada dua. Jadi squamocolunar junction yang original, yang asli, yang lama di sini. Nah, ini adalah original squamocolunar junction ini ya. Ini adalah squamocolunar junction dulu waktu masih kanak-kanak. Jadi pada saat beranjak dewasa, squamocolunar junction ini dia berpindah ke arah sentral, ke tengah. Dan di sini kita melihat new squamocolunar junction yang baru. Ya. Nah, daerah perpindahan antara original squamocolunar junction dengan new squamocolunar junction inilah yang kita sebut sebagai zona transformasi. Jadi disinilah yang nanti akan kita nilai kalau kita melakukan aplikasi asam astat. Ada yang kita sebut dengan metaplasis squamosa. Metaplasis squamosa ini adalah suatu proses yang normal, ya. Dia proses normal perubahan lapisan epitel kolumner menjadi epitel squamous. Tadi ya, yang saya sebut sebagai ini perpindahan dari squamocolunar junction ke tengah ini karena dulu di sini adalah epitel kolumner yang dia mengalami perubahan menjadi epitel squamous. Ya. Nah, ini pertama kali terlihat sel subkolumner yang berukuran kecil dan berbentuk bulat disebut dengan reserve cell. Jadi ini biasanya dia terdapat di bawah epitel kolumner. Nanti akan kita lihat ya. Reserve cell akan mengalami proliferasi dan diferensiasi untuk membentuk sel epitel squamous imatur yang tipis, selapis, dan multiseluler. Sel imatur ini tidak memproduksi glikogen. Jadi, apakah kelihatan ya di sini ya? Jadi ini reserve cell ini ada di bawah sel kolumner yang tampak ada panahnya itu ya. Kemudian yang di B ini reserve cell akan mengalami proliferasi menjadi dua lapis ini ya, di bawah ini. Ini ada dua lapis ya, di bawah tetap masih di bawah lapisan epitel kolumner. Kemudian dia mulai mengalami proliferasi dan diferensiasi. Jadi berubah bentuk menjadi suatu epitel metaplastik squamosa yang imatur. Jadi masih belum matang ini ya, belum terlalu tebal, pewarnaannya juga belum terlalu tua ya. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa waktu, kemudian dia akan menjadi epitel metaplastik squamosa yang matur. Nah, yang matur ini, squamosa yang matur ini sama stratifikatum juga, berlapis juga, dan dia tidak dapat dibedakan dari sel epitel squamous berlapis yang asli. Ini ya, jadi ini kolumner, epitel kolumner, dia berubah menjadi metaplasi squamous imatur. Kemudian kalau tidak ada infeksi HPV, dia akan menjadi suatu epitel squamous yang matur yang normal. Tetapi kalau ada infeksi HPV yang onkogenik, dia akan berubah menjadi suatu epitel squamous yang dysplastik atau yang atipik ya, atau akan menjadi suatu lesi prakanker. Nah, ini adalah gambaran IVA yang negatif ya. Di sini kita tidak melihat suatu daerah aceto-white yang positif ya. Kita melihat serviks yang cantik, yang terlihat jelas squamocolunar junction-nya, kemudian juga yang ini, yang gambar kedua ini ada suatu gambaran kista naboti. Ya, ini ada suatu kondisi yang normal juga. Yang satunya, yang sebelah kanan sendiri atas adalah ini kelihatan epitel kolumner
squamous-columnar junction-nya tampak jelas ya. Jadi kelihatan kadang-kadang bisa keluar ektropi, itu bisa juga karena hormonal juga bisa ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang normal, begitu juga yang di bawah. Yang ini kita melihat ada seperti gambaran positif yang di atas pukul 12, yang di gambar bawah tetap yang nomor 3 ya, ini yang ada panahnya ini, tetapi karena itu dia berada di luar zona transformasi sehingga ini tidak masuk dalam penilaian, jadi tidak disebut sebagai acetoacetate positif. Kalau yang paling pojok kanan bawah ini kelihatan putih, tetapi ini bukan suatu acetoacetate positif, tetapi ini adalah pantulan dari leucore, dari sel lendir serviks. Ini juga negatif. Yang kanan, yang paling kanan ini adalah gambaran serviks yang sakit ya. Jadi ada cervicitis. Di sini ada terinfeksi. Ini tandanya squamous-columnar junction-nya tidak tampak jelas ya, jadi menipis ya. Kemudian ada kayak pus dan lain-lain. Ini ada jaringan nekrotik. Ya. Kemudian ini adalah contoh gambaran IVA yang positif dari yang positif lemah ini ya, yang sebelah kiri atas. Ini adalah IVA positif yang lemah, kemudian ada batasnya itu terlihat ya, putih, ada peninggian seperti peninggian, kemudian yang paling kelihatan ada yang di bawah ini yang gambar kedua, ini juga terlihat peninggiannya dan batasnya juga jelas. Nah, ini juga gambaran IVA yang positif masih. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah gambaran kalau kita curiga kanker invasif. Sebetulnya kalau gambaran serviks yang kanker invasif itu sudah terlihat jelas ya. Jadi benar-benar rapuh, mudah berdarah ya. Sebetulnya tanpa kita lakukan IVA pun kita sudah bisa menyimpulkan memperkirakan ini adalah kanker invasif, sehingga tidak dilakukan terapi di tempat, tetapi harus kita lakukan perujukan untuk dibuktikan lebih lanjut ya. Di sini kita melihat bahkan kalau dilakukan IVA sebenarnya sudah terlihat vaskularisasi ya. Jadi sebenarnya ini sudah rapuh, itu ada perdarahan, kemudian ada vaskularisasi ya. Ada terlihat vaskularisasi bahkan tanpa kolposkopi ya. Akan lebih jelas kalau dilakukan kolposkopi. Kemudian ada massa yang menonjol keluar dan tidak seperti benar-benar tidak sama dengan sel yang normal. Nah, ini adalah gambaran lesi prakanker yang low grade, yang derajat rendah ya. Biasanya dia batasnya mungkin tidak sejelas yang high grade ya. Kemudian juga putihnya juga tidak seputih yang high grade. Kemudian yang high grade seal, yang derajat tinggi, ini sudah mulai terlihat vaskularisasinya, kemudian juga peninggiannya sudah. Nah, lesi acetoacetate positif belum tentu suatu lesi prakanker. Lesi prakanker juga belum tentu akan berkembang menjadi kanker. Ini yang harus kita edukasi ke pasien. Biasanya pasien kalau sudah tahu bahwa lesi prakanker terus panik, nangis ya. Jadi kita harus menenangkan dan menyarankan, mengedukasi untuk terapi yang selanjutnya. Kemudian IVA negatif diulang 3-5 tahun, kalau IVA-nya positif, kalau bisa dirujuk untuk dilakukan kolposkopi. Bila dicurigai benar-benar lesi prakanker, kemudian supaya dilakukan biopsi terarah. Ya. Atau langsung dilakukan destruksi ya, seek and treat ya. Kalau
kalau itu benar-benar bukan suatu kanker ya. Jadi yang harus kita singkirkan pertama adalah kankernya itu invasif ya. Kalau kanker jangan sampai dilakukan terapi di tempat ya, dirujuk. Destruksi bisa dilakukan dengan krioterapi, dengan dibekukan, tetapi seringkali gas untuk membekukan itu cukup susah didapatkan, sehingga banyak yang mulai beralih dengan penggunaan trikloroastat atau TCA secara kimiawi, atau yang lebih gampang lagi yang di mana-mana ada itu kita lakukan dengan kauterisasi. Ya, seperti kita tahu mesin kauter itu dan listrik itu ada di mana-mana, bahkan di puskesmas pun sering ada. Pap smear ini adalah metode yang paling efektif untuk mendeteksi kelainan sel serviks, dan kualitas pemeriksaan tergantung juga pada pengambilan dan pemrosesan. Nah, pap smear yang konvensional yang kita lakukan dengan Douglas itu ya, itu dapat terjadi cukup tinggi false negatifnya karena sampling dan transfernya itu sering tidak adekuat ya. Jadi banyak sel yang dia tertinggal di brushnya dan brushnya ini dibuang, sedangkan yang dikirim adalah spesimen usap yang di kaca objek itu sering tidak terdapat sel serviknya. Nah, yang sudah mulai banyak dipakai adalah yang liquid base. Jadi yang dimasukkan adalah brushnya, kemudian brushnya ini yang dikirim, kemudian dilakukan sentrifugasi supaya sel-selnya itu luruh semua dan dapat dilakukan pemeriksaan. Ini lebih valid. Ini adalah padanan klasifikasi. Kalau zaman dulu kita memakai yang kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang paling baru kita memakai yang pakai ini. Jadi ada ascus, ada low grade seal, ada high grade seal, kemudian baru karsinoma dengan manajemennya masing-masing. Untuk rekomendasi dari American Cancer Society juga yang kita pakai juga WHO, itu dilakukan pada semua wanita yang telah berhubungan seksual dalam 3 tahun pertama setelah mulai hubungan seksual, atau untuk WHO itu 2 tahun setelah menikah. Ya. Kemudian tidak hanya dilakukan pada orang tua, dan pap smear dilakukan setahun sekali. Nah, WHO menganjurkan setelah dilakukan pap smear rutin tahunan 2 atau 3 kali dengan hasil yang baik, bisa dilakukan pap smear setiap 2 tahun. Jadi cukup 2 tahun, kemudian dihentikan pada usia 65 tahun. Jadi setelah menopause pun masih perlu dilakukan pap smear sampai sekitar umur 65 tahun, dan baru bisa dihentikan setelah 3 kali berturut-turut pemeriksaannya mendapatkan hasil yang normal. Ya. Kemudian kalau ada pap smear dilakukan kelainan, bisa dilakukan pemeriksaan kolposkopi untuk memperbesar gambar serviks. Dan sekali lagi, pap smear ini bukan diagnosis pasti, tetapi merupakan hanya pemeriksaan awal atau screening. Ya. Diagnosis harus dilakukan dengan histopatologi, jadi dilakukan biopsi. Take home message, bukan take home message ya. Ini adalah kanker serviks ini dapat dicegah ya dengan kehidupan seksual yang sehat, pemakaian kondom untuk yang berisiko tinggi, kemudian mulai melakukan vaksinasi HPV dan screening yang teratur. Ya, vaksinasi HPV ini bisa dimulai dari anak umur 9 sampai 15 tahun, anak usia SD itu, atau pada yang belum menikah, itu efikasinya sangat tinggi. Yang sudah menikah bagaimana?
yang sudah umur 30 tahun di pap smear, kalau bagus tidak ada keluhan bisa dilakukan vaksin HPV juga. Diberitahu bahwa efikasinya mungkin tidak setinggi kalau belum melakukan hubungan seksual atau pada anak-anak. Mungkin pada anak-anak atau sebelum melakukan hubungan seksual itu sekitar 70, 80, 90%, tetapi kalau dilakukan sesudah dewasa itu mungkin sekitar 60 atau 50%, tetapi ini masih tetap tidak rugi. Jadi masih tetap bisa dilakukan, dan setelah vaksin tetap dilakukan screening tahunan, tetap di check up. Dan semua SPOG dapat melakukan tata laksana lesi prakanker serviks dari yang destruksi, kemudian juga bisa dilakukan lip ya, atau LEDS atau diambil itu, kemudian atau dilakukan konisasi, itu bisa dilakukan oleh semua spesialis obstetri dan ginekologi. Monggo dilakukan, nanti kalau memang ada hasil yang tidak normal, silahkan dirujuk. Mungkin itu ya presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti ada diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi para peserta webinar yang saya cintai. Presentasi yang pertama oleh Dr. Ardhanu Kusumanto, SPOG Konsultan, tentang screening kanker serviks. Tadi sudah disampaikan dengan jelas bagaimana screening kanker serviks, yang tentu saja kalau sejawat-sejawat SPOG atau dokter umum, para bidan sudah pernah mendengar, dan mungkin tadi yang disampaikan bisa mengingatkan kembali atau mereview kembali bagaimana cara-cara screening kanker serviks. Ya, sebelum kita menginjak yang kedua, mungkin saya ingatkan nanti kita akan mengadakan diskusi tanya jawab dengan para pembicara setelah sesi kedua selesai. Saya persilakan untuk dicatat dulu, untuk bersabar, nanti setelah sesi diskusi kita bisa sampaikan kepada para pembicara. Berikutnya, pembicara yang kedua adalah Dr. Brian Prima Arta, SPOG Konsultan, dengan topik Current Management for Cervical Cancer. Tapi sebelumnya saya sampaikan kurikulum vitae Dr. Brian. Dr. Brian lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 Februari 1984, ya, jadi masih cukup muda ini Dr. Brian. Ya. Dr. Brian menyelesaikan pendidikan PPD S1 Obsgin di Fakultas Kedokteran UGM dan lulus pada tahun 2013. Dan kemudian melanjutkan pendidikan subspesialisasi onkoginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya kira, ya, Dr. Brian, di tahun 2019. Riwayat pekerjaan Dr. Brian
sebagai dokter spesialis obstetri ginekologi di Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan, Sleman dari tahun 2014 sampai 2015. Kemudian sebagai dokter spesialis obsgin RSUP Dr. Suradji Tirtonegoro Klaten dari tahun 2015 sampai sekarang. Tentu saja Dr. Brian ini juga sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan baik sebagai pembicara maupun sebagai peserta. Antara lain adalah presentasi poster pada Biennial Meeting yang ke-6 oleh Asian Society of Gynecologic Oncology Incheon di Korea Selatan, kemudian sebagai peserta Asia Pacific Conference of Gynecologic Surgery pada yang ke-11 di Yogyakarta, dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang diikuti. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Dr. Brian untuk menyampaikan presentasinya atau kuliahnya. Terima kasih. Saya persilahkan Dr. Brian. Heru, spesialis obsgin konsultan, dan yang terhormat juga Dr. Ardanu, spesialis obsgin konsultan atas waktunya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai current management for cervical cancer. Sebenarnya akan ada hanya sedikit 4 bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah stadium untuk kanker serviks karena ada perubahan dari Vigo tahun 2009 dan yang paling baru adalah tahun 2018. Kemudian kontroversi dan rekomendasi berkaitan dengan perubahan stadium tersebut. Kemudian manajemen kanker serviks dan apa yang bisa kita lakukan untuk kanker serviks pada masa pandemi ini. Saya langsung untuk stadium, ini ada perbandingan antara stadium kanker serviks berdasarkan Vigo tahun 2009 dan 2018. Yang pertama, untuk stadium 1A, itu kita tetap harus mengingat bahwa stadium awal yang mikroinvasif ini hanya bisa ditegakkan menggunakan pemeriksaan patologi anatomi atau mikroskop. Jadi ini merupakan hasil dari konisasi. Nah, perbedaan yang ada antara stadium yang sebelumnya dan dibandingkan dengan yang sekarang adalah ekstensi lateral tidak digunakan sebagai variabel untuk membedakan stadium 1A dan 1B. Pada Vigo tahun 2009, stadium 1 dari 3 mm, juga ekstensi ke lateralnya, yaitu dengan batasan 7 mm. Sedangkan pada tahun 2018, batasan 3 mm kedalaman itu dijadikan batasan untuk 1A dan 1A1 dan 1A2. Tetapi apabila marginnya tidak bebas tumor, maka dapat langsung dikategorikan sebagai 1B1. Kemudian yang kedua, untuk stadium 1B pada tahun 2009, secara klinis lesi masih terbatas pada serviks dan secara poliklinis lebih dari 1A. Untuk 1B ini terdapat banyak perubahan, paling banyak karena ada 3 kategori baru. Dulu kita hanya mengenal 1B1 dan 1B2 dengan batasan 4 cm. Sedangkan saat ini kita menggunakan batasan 2 dan 4 cm untuk mengkategorikan menjadi 1B1, 1B2, dan 1B3. Hal ini berkaitan dengan manajemen lanjutannya. Karena manajemen lanjutan untuk 1B ini masih memungkinkan untuk dilakukan fertility sparing. Sedangkan dan ada batasan 1B1, 1B2, dan 1B3.
Kemudian yang selanjutnya adalah 2A, itu ada tidaknya invasi ke parametrium, tetapi melibatkan fornix. Untuk 2A itu tidak terdapat invasi ke parametrium, itu masih sama, tidak ada perubahan mayor kecuali batasan 4 cm. Ketika bicara untuk 2A1 pada tahun 2009 itu 4 cm itu masuk ke 2A1, sedangkan pada 2018 itu masuk 2A2. Kemudian untuk stadium 2B yang mana melibatkan parametrium tidak ada perubahan mayor. Untuk stadium 3A juga tidak terdapat perubahan, baik 2009 maupun 2018, melibatkan vagina sepertiga bawah tanpa adanya keterlibatan dinding pelvis. Sedangkan untuk stadium 3B juga tidak ada, tetapi ada stadium baru, yaitu adalah stadium 3C, yang melibatkan adanya penilaian untuk kelenjar getah bening. Dinilai 3C1, yaitu apabila melibatkan kelenjar getah bening pelvis, dan 3C2 apabila melibatkan kelenjar getah bening para aorta. Dan yang terakhir, untuk stadium 4 tidak ada perubahan. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, ada beberapa kontroversi dan rekomendasi yang harus kita perhatikan. Yang mendasar pada perubahan stadium kanker serviks adalah penggunaan modalitas imaging dan atau hasil patologi anatomi untuk menentukan stadium. Untuk stadium 1 dan 2, penggunaan penilaian imaging dan atau patologi anatomi untuk menilai ukuran dan penyebaran tumor, sedangkan untuk stadium 1 hingga 3 memungkinkan penilaian KGB retroperitoneal, menggunakan imaging dan patologi anatomi untuk penilaian stadium pada kanker serviks. Yang menjadi kadang-kadang permasalahan adalah tidak semua fasilitas kesehatan atau institusi penyelenggara pelayanan kesehatan itu memiliki modalitas imaging yang sama, kualitasnya maupun sama alatnya. Nah, untuk menyikapi ini sebenarnya memang tidak ada rekomendasi rutin untuk pemeriksaan pada kanker serviks. Jadi tetap tergantung penilaian klinis dan standar pelayanan. Walaupun nanti kita pada akhirnya akan bisa membagi fasilitas kesehatan itu menjadi beberapa stratifikasi. Kemudian revisi staging tidak mengharuskan penggunaan teknik imaging secara spesifik. Kemudian biopsi KGB yang akan menghasilkan patologi anatomi atau penilaian hasil operasi untuk menilai penyebaran tumor. Sehingga jika kondisi memang tidak memungkinkan, kita masih bisa melakukan staging berdasarkan pemeriksaan klinis. Dan juga penggunaan imaging dan atau patologi anatomi harus didokumentasikan dan dianalisis. Karena mungkin akan ada sedikit perbedaan penilaian. Kalau zaman dulu kita menganut ketika kita melakukan pemeriksaan awal pada pasien dengan kanker serviks dan sudah tegak diagnosis maupun stadiumnya sejak awal, tidak akan berubah sesudah operasi dan akan dilakukan terapi adjuvan. Tetapi dengan kemajuan modalitas imaging dan patologi anatomi, kita bahkan sebelum melakukan operasi kita bisa mengkategorikan pasien dengan kanker serviks itu bahkan bisa advance dengan sensitivitas dan spesifitas modalitas imaging yang tinggi seperti CT scan maupun MRI, kita bisa mengetahui adanya keterlibatan kelenjar getah bening misalnya para aorta maupun pelvis, sehingga nanti akan ada istilah stadium itu 3C, baik R maupun P, melambangkan stadium tersebut berdasarkan hasil imaging maupun patologi anatomi. Nah, imaging dapat dilakukan untuk menilai ukuran tumor primer, kemudian penyebaran ke organ sekitar, dan penilaian kelenjar getah bening. Nah, ini adalah kita harus mengenal juga untuk fasilitas kesehatan yang apabila kita bekerja, dokter-dokter semua bekerja di rumah sakit, pasti itu memiliki fasilitas. Kita harus mengenal fasilitas kesehatan kita ini masuk yang basic, limited, enhanced, atau maksimal. Hal tersebut berkaitan dengan layanan yang dapat kita berikan. Misalnya untuk work up pada manajemen kanker serviks, pada setting basic kita bisa melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, fungsi ginjal dan liver, maupun biopsi serviks dan konisasi. Kemudian untuk imaging kita secara opsional kita dapat memberikan ronsen torak. Kemudian konseling untuk berhenti merokok maupun tes HIV dapat ditawarkan kepada pasien. Pada setting limited,
ada tambahan, selain tadi anamnesis dan pemeriksaan yang sudah dilakukan, kita bisa melakukan review patologi anatomi. Sedangkan untuk imagingnya tersedia selain ronsen torak juga CT scan. Kemudian pada setting enhance, perbedaannya adalah adanya modalitas imaging yang lebih sophisticated, yaitu MRI. Kemudian secara opsional dapat dilakukan pemeriksaan tambahan seperti sistoskopi maupun proktoskopi apabila ada kecurigaan keterlibatan atau invasi ke kandung kemih maupun rektum. Dan apabila kita berada di setting fasilitas kesehatan yang maksimal, kita memiliki modalitas imaging yang lebih tinggi lagi, yaitu adanya PET-CT. Kemudian untuk treatment yang bisa kita berikan berdasarkan setting fasilitas kesehatan kita. Untuk operasi pada setting basic, mungkin kita hanya bisa memberikan histerektomi ekstrafasial, atau mungkin histerektomi yang lebih ekstensif, tetapi harus memperhatikan fasilitas pasca operasinya, seperti HCU atau ICU. Kemudian untuk ketersediaan kemoterapi, apakah memang ada di fasilitas kesehatan kita, dan kalau radiasi memang di basic tidak tersedia. Untuk yang limited, kita dapat melakukan tindakan operasi sampai modified maupun radikal histerektomi. Kemudian obat kemoterapi mungkin ada atau tersedia tapi masih terbatas, dan juga ada radiasi, tetapi radiasinya hanya terbatas di radiasi eksternal atau EBRT. Sedangkan apabila hanya ada brachyterapi saja, itu tetap masuk ke dalam kategori basic. Untuk enhance, itu operasi dapat dilakukan hampir semua operasi mayor seperti radikal histerektomi, radikal tracheektomi, limfadenektomi baik pelvik maupun para aorta, dan bahkan sampai eksentrasi pelvik. Untuk perbedaan di kemoterapinya, targeted terapi belum tersedia, tetapi radiasi sudah tersedia baik radiasi eksternal maupun brachyterapi. Dan maksimal, untuk setting yang maksimal, kita bahkan bisa melakukan hingga melakukan sentinel node biopsi. Kemudian targeted terapi juga tersedia dan radiologi intervensi. Ini saya sampaikan di sini karena berkaitan dengan layanan dan pilihan dan informed consent yang harus kita berikan kepada pasien ketika kita akan melakukan tindakan atau memberikan rujukan. Jadi pasien akan memiliki arahan tindakan-tindakan apa saja yang mungkin dilakukan baik di fasilitas kita atau di fasilitas rujukan, beserta dengan, mohon izin kalau memungkinkan adalah untuk masukan juga untuk sistem pembiayaan, karena hampir semua pasien kita sekarang menggunakan sistem pembiayaan asuransi, sehingga apakah tindakan-tindakan ini bisa tercover semua atau tidak, nanti bisa disampaikan kepada pasien. Kemudian untuk setting patologi pada fasilitas kesehatan yang basic tidak tersedia, atau kalau semuanya tersedia pun harus menunggu lama karena harus dikirim ke tempat lain. Kemudian untuk yang limited tersedia, termasuk frozen section. Pada yang enhance, selain frozen section juga ada tumor registry maupun konferensi multidisiplin, tetapi masih tidak rutin dilakukan. Sedangkan yang maksimal, terdapat konferensi multidisiplin yang rutin, layanan konsultasi dan diagnosis berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi secara berkala. Begitu juga dengan terapi paliatif, pada basic kita mungkin hanya bisa menerapi nyeri dan keluhan pasien secara umum, kemudian yang komplit. Kemudian untuk manajemen kanker serviks, saya mengambil slide ini dari NCCN. Jadi untuk workup-nya tadi sesuai dengan fasilitas kesehatan yang kita miliki, kita dapat melakukan baik anamnesis atau pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan darah, kemudian biopsi, kemudian konisasi apabila diperlukan sesuai indikasi, pemeriksaan fungsi liver, edukasi untuk berhenti merokok, imaging, kemudian pemeriksaan HIV, dan lain-lain. Nah, dari semua pemeriksaan tersebut, kita bisa mengkategorikan pasien dengan kanker serviks berdasarkan histopatologinya. Di sini memang digarisbawahi dipisah yang untuk NECC atau small cell neuroendocrine karena penata laksanaannya berbeda, karena lebih sistemik dibandingkan yang lain. Sedangkan yang lazim kita temui secara epidemiologi, memang kanker serviks hasil histopatologinya adalah squamous cell cancer, adenokarsinoma, kemudian adenosquamous karsinoma. Nah, dari hasil histopatologi tersebut, kita secara klinis dapat mengkategorikan pasien
berdasarkan stadium menggunakan staging yang paling baru. Kemudian manajemen kanker serviks seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk stadium-stadium awal itu kita dapat memberikan terapi dengan fertility sparing pada pasien yang masih menginginkan fertilitasnya dipertahankan. Yang sedikit berbeda adalah kalau kita mencermati adanya komponen atau variabel LVSI atau lymphovascular space invasion, itu memang tidak akan merubah stadium, tetapi akan merubah ke dalam hal penata laksanaannya. Kalau kita mengacu pada textbook sebelumnya, di mana stadium 1A1 tanpa memperhatikan LVSI itu dapat dilakukan konisasi, dan apabila negatif margin juga langsung diobservasi, tetapi pada rekomendasi yang paling baru ini untuk stadium 1A1 dengan LVSI positif itu disetarakan dengan 1A2, sehingga penata laksanaannya, rekomendasinya yang untuk fertility sparing adalah radikal trachelectomy atau konisasi ditambah dengan pelvic lymphadenectomy. Jadi perbedaannya adalah kalau yang dahulu 1A1 itu tanpa memperhatikan LVSI dapat dilakukan hanya konisasi, atau kalau tidak mempertahankan fertilitas dapat dilakukan histrektomi ekstrafasial. Tetapi pada pendekatan yang lebih baru ini, dengan adanya hasil LVSI yang positif, maka kita harus menambahkan komponen pelvic lymphadenectomy. Kemudian untuk stadium yang baru juga 1B1 dan 1B2 dapat dilakukan radikal trachelectomy dengan pelvic lymphadenectomy dan dengan ataupun tanpa lymphadenectomy para aorta dengan mempertimbangkan pemeriksaan sentinel lymph node mapping. Kemudian pada manajemen yang non-fertility sparing atau yang tidak mempertahankan fertilitas itu juga sama. Tadi ketika bicara tentang stadium 1A1 yang tanpa LVSI positif, maka dapat dilakukan konbiopsi saja, dan apabila negatif margin dan tidak atau inoperable, maka dapat dilakukan hanya diobservasi. Tetapi ketika operable, kita harus melakukan extravasal hysterectomy, dan apabila positif, maka kita harus mempertimbangkan apakah akan dilakukan ulang atau langsung dilakukan extravasal maupun modified hysterectomy ditambah dengan pelvic lymphadenectomy apabila marginnya positif. Kemudian untuk stadium 1A1 dan dengan LVSI positif maupun 1A2 itu dikategorikan menjadi satu kategori yang sama, sehingga penata laksanaannya pun langsung dilakukan modified radical hysterectomy dan pelvic lymphadenectomy dan dipertimbangkan untuk sentinel lymph node mapping. Kemudian untuk stadium yang lebih tinggi, seperti stadium 1B1 dan 1B2, tanpa fertilitas sparing, itu dikategorikan yang sama dengan 2A1. Manajemennya adalah radikal hysterectomy dan pelvic lymphadenectomy dengan atau tanpa para aorta lymphadenectomy. Atau dapat juga langsung dilakukan radiasi menggunakan EBRT dan brachytherapy dengan ataupun tanpa kemoterapi. Untuk stadium 1B3 dan 2A2, ini locally advanced, itu dapat dilakukan rekomendasinya bukan operasi. Untuk stadium ini rekomendasi awal utamanya adalah EBRT dan brachytherapy, baik dengan ataupun tanpa kemoterapi. Tetapi ada kategori 2B, dapat juga kita melakukan radikal hysterectomy dan pelvic lymphadenectomy dengan ataupun tanpa para aorta lymphadenectomy. Dan yang terakhir, yang kategori 3 dengan evidensi yang lebih rendah itu adalah pelvic EBRT dan kemoterapi maupun brachytherapy dan selektif hysterektomi sesudahnya. Nah, yang membedakan juga dari manajemen sebelumnya adalah sesudah operasi kita akan menilai berdasarkan histopatologi surgical findings-nya, apakah semuanya negatif, baik marginnya, kelenjar getah beningnya maupun parametriumnya, dan apabila memang negatif, maka adjuvannya bisa dilakukan baik diobservasi saja maupun EBRT dan dikombinasi dengan faktor risiko berdasarkan kita biasanya menggunakan setlist kriteria dengan atau tanpa kemoterapi. Namun apabila ada yang positif, maka kita akan melakukan walk up lebih lanjut untuk menentukan keterlibatan atau metastasis yang lebih jauh dan dilakukan adjuvan EBRT dan dengan ataupun dengan kemoterapi dan dengan atau tanpa brachytherapy. Dan apabila
ada yang positif di kelenjar getah bening para aorta, maka dilakukan work up juga dengan imaging untuk menentukan tindak lanjutnya. Untuk clinical stage 1B3 dan 2A2 sebagai alternatif dan juga stadium yang lebih tinggi, stadium 2, 3 maupun 4, kita harus menambahkan additional workup yaitu untuk imaging lebih baik lagi karena kita dapat menentukan apakah adanya keterlibatan dari kelenjar getah bening itu dari imaging berkaitan dengan modalitas imaging sekarang yang sudah memiliki sensitivitas maupun spesifitas yang sudah tinggi. Atau memang terbuka tetapi tidak lazim melakukan surgical staging maupun dengan para aorta maupun pelvic lymphadenectomy untuk menentukan terapinya. Tetapi utamanya terapi pada stadium lanjut kanker serviks adalah radiasi. Nah, ini adalah hal yang baru juga sesudah kita menegakkan diagnosis kanker serviks. Apabila kita memiliki fasilitas imaging yang bagus, kita dapat melakukan pemeriksaan imaging dan menentukan stadium advance-nya bahkan tidak atau tanpa melakukan pemeriksaan histopatologi. Tetapi kita harus melihat di sini bahwa ada keterangan R di belakangnya. Jadi positif adenopati atau keterlibatan kelenjar getah bening yang dinilai baik dengan CT, MRI maupun PET-CT itu dapat dikategorikan sebagai 3C, R, bisa 1 maupun 2, tergantung yang terlibat pelvis ataupun para aorta, dan dapat langsung dilakukan tindak lanjut berdasarkan imaging tersebut. Nah, ini adalah kalau berdasarkan histopatologi, jadi tadi sesudah dilakukan operasi, kita juga dapat menilai adanya keterlibatan kelenjar getah bening, baik di pelvis maupun para aorta, dilambangkan dengan stadiumnya berbeda, 3C, 1 maupun 2, tetapi dengan lambang P. Nah, ini juga akan menentukan adjuvan terapi atau primary treatment apabila pasien tersebut tidak atau belum dilakukan operasi sebelumnya. Dan ini adalah tindakan apabila kita menemui pasien yang secara insidental diketahui kanker serviks sesudah dilakukan histerektomi. Jadi kan bisa pasien dilakukan histerektomi, mungkin atas indikasi entah AUB, entah mioma, atau entah indikasi lain, tetapi bukan kanker serviks, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, ternyata hasil akhirnya adalah kanker serviks. Maka kita harus melakukan manajemen lanjutan. Apabila dari patologi anatominya dan sudah dilakukan review itu stadiumnya 1A1 atau stroma invasinya kurang dari 3, kemudian tidak ada LVSI, maka dapat dilakukan surveillance saja. Tetapi ketika bicara dia 1A1 dengan LVSI atau lebih tinggi lagi, maka kita harus melakukan work up, baik dari pemeriksaan fisik, anamnesis, dan imaging. Yang nanti pada akhirnya akan menentukan apakah pasien tersebut akan memperoleh adjuvan terapi langsung radiasi atau dilakukan operasi ulang untuk mencapai surgical margin yang negatif. Dan ini adalah surveillance yang bisa kita lakukan pada pasien dengan kanker serviks pasca terapi, bisa dilakukan secara interval, anamnesis maupun pemeriksaan fisik setiap 3-6 bulan selama 2 tahun, dan 6-12 bulan selama 3-5 tahun, kemudian setiap tahun tergantung dari kondisi pasien. Kemudian cervical maupun vaginal cytology screening seperti pap smear dapat dilakukan setiap tahun. Kemudian untuk imaging juga dapat dilakukan follow up tergantung dengan stadium pasien dan kondisi pasien. Begitu juga dengan pemeriksaan darahnya. Kemudian juga pasien kita edukasi untuk masalah gaya hidupnya. Ini adalah surveillance atau monitoring yang bisa kita lakukan pada pasien yang sudah kita terapi sebelumnya. Nah, khusus untuk kondisi saat ini, di mana kita menghadapi tidak hanya penyakit kanker atau onkologi, kita juga menghadapi adanya pandemi COVID-19. Mungkin ada beberapa sedikit perubahan, mulai dari screening maupun diagnosis maupun terapi pada pasien dengan kanker serviks. Ini adalah interim guidance atau pedoman sementara yang dikeluarkan dari ASCCP pada Maret 2020. Itu adalah pada intinya penundaan follow up hasil histologi atau screening menggunakan pap
yaitu low grade, high grade, itu dapat dilakukan sedikit penundaan. Jadi untuk low grade itu dapat dievaluasi diagnosis hingga 6-12 bulan, tetapi khusus untuk high grade dalam waktu 3 bulan sudah harus ditegakkan diagnosisnya. Nah, tetapi untuk high grade yang tidak dicurigai penyakit invasif dapat dijadwalkan untuk evaluasi dalam 3 bulan. Tetapi apabila kita sudah mencurigai invasif, paling lambat 4 minggu sesudah dilakukan pemeriksaan awal harus segera dilakukan penegakan diagnosis. Kemudian untuk stadium penyakit merupakan variabel utama untuk penanganan kanker leher rahim. Kemudian untuk yang stadium awal, IGCS maupun ESCO masih merekomendasikan untuk langsung dilakukan operasi, walaupun jika kondisinya tidak memungkinkan, contohnya apabila rumah sakitnya sudah penuh dengan pasien COVID dan lain-lain, mungkin kita bukan harus menunda, tetapi ada jalan untuk menunda, yaitu melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan imaging yang lebih tinggi, seperti CT scan ataupun PET CT, yang akhirnya akan bisa menunda operasi 6-8 minggu atau sampai pandemia teratasi pada pasien dengan risiko tinggi. Tetapi kembali lagi untuk pasien dengan risiko rendah yang operasinya tidak terlalu berisiko atau mungkin stadiumnya masih sangat awal, dapat langsung menjalani operasi tanpa ditunda lebih lanjut. Kemudian untuk kemoterapi neoadjuvan dipertimbangkan pada pasien dengan massa tumor yang besar, tetapi harus diingat ada sumber lain, referensi lain yang menyatakan kemoterapi ini justru akan mengganggu imunitas pasien yang mana pada saat ini dibutuhkan untuk COVID, sehingga juga tetap dihindari untuk kemoterapi. Untuk radiasi, American Brachytherapy Society merekomendasikan hipofraksinasi, sehingga dilakukan, kalau biasanya kita melakukan EPRT 25 kali dengan dosis 2 Gray, mungkin dapat ditingkatkan dosisnya, tetapi kunjungan pasien ke rumah sakitnya dikurangi. Kurangi paparan pasien terhadap lingkungan rumah sakit yang mana mungkin lebih berisiko untuk terkena COVID. Kemudian pasien yang sudah berjalan radiasinya, terutama brachytherapy, sebaiknya tidak ditunda, terutama pada pasien-pasien yang tidak memiliki gejala COVID. Kemudian yang terakhir adalah pasien yang kontrol pasca operasi atau pasca radiasi, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan telemedicine, kecuali memang diperlukan pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik secara langsung apabila pasien memang ada keluhan yang spesifik, sehingga kita memang harus melihat secara langsung. Mungkin dari saya sekian, berikut adalah referensi presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyampaikan topiknya yang pertama dengan screening kanker serviks oleh Dr. Ardhanu Kusumanto, SPOG konsultan. Kemudian yang kedua terapi kanker serviks oleh Dr. Brian, SPOG konsultan. Dan sekarang kita menginjak kepada diskusi, tapi sebelumnya mungkin pada para peserta webinar yang mempunyai pertanyaan bisa ditulis ya dengan chatting, dikirim ke panitia. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan dijawab oleh para presentator. Ini ada pertanyaan untuk Dr. Ardhanu Kusumanto. Yang pertama dari Dr. Fauzan. Izin bertanya Dr. Ardhanu, selain keganasan, apa saja yang akan menunjukkan pemeriksaan IVA positif? Saya persilakan Dr. Ardhanu langsung menjawab pertanyaan satu persatu.
peradangan juga bisa. Ya. Suaranya lag, enggak? Sudah cukup, Dokter Ardhanu? Maaf, ya. Jadi saya ulangi. Jadi lesi acetoacetate itu bisa diakibatkan selain oleh lesi prakanker, displasia, juga karena proses infeksi juga peradangan. Itu yang sering terjadi. Jadi kalau memang ada ditemukan ada cervicitis dengan tanda-tanda infeksi tadi, itu sebelum dilakukan IVA, mungkin pasien diobati dulu, diberikan antibiotik, kemudian juga antioksidan, vitamin C, kemudian nanti diminta untuk datang lagi untuk dilakukan IVA. Peradangan bisa disebabkan oleh radix IUD juga bisa, atau penyebab yang lain. Mungkin itu Dr. Fauzan. Oke, baik. Saya kira sudah cukup jelas. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Pamela. Selamat pagi, saya hendak bertanya. Apabila vaksin HPV diberikan pada usia dini, yaitu usia 9 tahun, apakah perlu dilakukan booster atau vaksinasi ulang saat usia dewasa? Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pamela. Jadi sampai saat ini memang vaksin HPV itu masih terus dalam penelitian. Jadi sampai sekarang itu masih belum ditemukan perlu dilakukan booster. Jadi pada yang sudah dilakukan adalah yang pada dewasa itu sampai penelitian 15 tahun, 20 tahun ya, Dr. Brian, itu masih belum dibutuhkan booster. Sedangkan yang untuk anak-anak ini masih awal penelitian, tetapi kemungkinan karena respon imunnya sama, jadi sepertinya sama. Jadi sampai sekarang kita belum menemukan kapan waktunya untuk dilakukan vaksin ulangan atau booster. Demikian, Dr. Pamela. Jelas, saya kira cukup jelas. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Octavianus. Seorang P0A0 dengan hasil low grade cell pada 2 kali pemeriksaan, sedang selama 3 bulan. Apa manajemen yang tepat untuk pasien tersebut? Hamil, Ji. P0A0 dengan pemeriksaan low grade cell. Ya. Pemeriksaan low grade cell 2 kali selang 3 bulan hasilnya sama. Apa manajemennya? Izin Dok, izin Prof. Di amanah yang menjawab sama Dr. Arsyad. Kalau untuk LCO dan sudah dilakukan pemeriksaan 2 kali berturut-turut, idealnya kalau semuanya memungkinkan, nomor 1 kita memang harus memeriksa HPV DNA untuk sebagai penguat untuk arah selanjutnya. Tetapi apabila tidak memungkinkan, nomor 1 yang kita lakukan adalah kolposkopi untuk melihat serviksnya. Jadi dari kolposkopi tersebut kita akan bisa menilai apakah ada kelainan atau lesi pada serviks, dan apabila ada kita dapat melakukan langsung dilakukan targeted biopsi atau pengambilan sampel untuk pemeriksaan histopatologi anatomi. Mungkin itu Prof. Atau mungkin Dr. Ardhanu ada yang mau ditambahkan. Ya, terima kasih Dokter. Ya, mungkin setuju dengan yang Dr. Brian tadi. Jadi memang perlu dilakukan eksplorasi lanjutan, baik dengan HPV DNA, kolposkopi, dan yang lain-lain. Tentunya nanti
sekali lagi perlu pembuktian histopatologi dengan biopsi terarah. Kira-kira begitu, Prof. Baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Tri Turniati, SPOG. Pada pasien dengan kondiloma, sedangkan pasien tersebut sedang dalam pemberian vaksin untuk mencegah CA cervix, apakah pemberian masih bisa dilakukan atau menunggu kondilomanya sembuh terlebih dahulu? Saya persilakan, Dok. Dengaran suaranya? Tidak terdengar? Belum, Bro. Ini pertanyaan dari Dr. Tri Turniati. Sudah dengar, Pak Danu? Ya, Prof. Pada pasien dengan kondiloma, sedangkan pasien tersebut sedang dalam pemberian vaksin untuk mencegah CA cervix, apakah pemberian masih bisa dilakukan atau menunggu kondilomanya sembuh terlebih dahulu? Itu pertanyaannya. Saya persilakan. Oke, atur suwun, Prof. Ya. Tentunya mungkin untuk kondilomanya mungkin di manajemen dahulu, jadi nanti setelah bersih, kemudian nanti kita pikirkan untuk dilakukan pemberian vaksin lanjutan dengan asumsi bahwa mungkin tipe DNA-nya itu berbeda. Tetapi tentunya kondilomanya harus disembuhkan dulu. Infeksinya harus disembuhkan dulu. Demikian tadi jawaban dari Dr. Ardanu. Berikutnya ini ada pertanyaan untuk Dr. Brian. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya bacakan pertanyaan untuk Dr. Brian dari Dr. Fauzan. Assalamualaikum Dr. Brian. Mohon penjelasan terkait terapi selektif histerektomi pada stadium 2B. Seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Prof, untuk pertanyaannya. Untuk stadium 2B, rekomendasinya itu sebenarnya sama seperti 2B, stadium 3, stadium 4A, atau intinya sudah di atas 2B itu nomor 1 adalah dilakukan kemoradiasi. Itu adalah kategori 1, jadi epidemiologisnya paling tinggi. Sedangkan surgical staging itu adalah operasi yang dilakukan hanya untuk menentukan stadium. Jadi kalau untuk operasinya sendiri sebenarnya secara teknis itu kan kita hanya membuktikan apakah ada penyebaran ke area pelvis atau ke area para aorta. Nah, itu bisa dilakukan pengambilan sampel saja, tetapi bukan seperti histerektomi radikal atau seperti yang kita bayangkan, kan ada 5 tipe histerektomi. Itu tidak seperti itu. Jadi surgical staging itu hanya untuk mengambil sampel saja dan menentukan tindakan lanjutannya. Jadi itu tidak hanya pada 2B, tetapi pada stadium 3 maupun stadium 4A, itu adalah tindakannya hanya untuk menentukan stadiumnya. Karena berkaitan dengan tindakan lanjutannya, yaitu adjuvan terapi. Demikian, Bro. Baik, terima kasih. Saya kira cukup jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Miftahul Fahmi. Bagaimana sebaiknya manajemen yang bisa dilakukan kepada pasien dengan lesi prakanker atau IVA positif yang sudah dilakukan kauterisasi. Kemudian IVA positif lagi pada saat dilakukan evaluasi pasca kauterisasinya. Seberapa dalam jaringan yang bisa dirusak pada saat melakukan elektrokauterisasi? Terima kasih.
Ya. Jadi sekali lagi IVA positif itu belum tentu memang belum tentu merupakan suatu displasia atau lesi prakanker ya. Jadi memang kalau ada fasilitas itu lebih baik dilakukan kolposkopi, kemudian dilakukan biopsi terarah dan diperiksa secara histopatologi. Tetapi kalau tidak ada fasilitasnya, itu bisa dilakukan destruksi lokal dengan cryo atau dengan TCA atau dengan kauterisasi. Kalau ternyata nanti diikuti ternyata IVA-nya positif lagi, itu bisa dilakukan diulang yang pertama, atau kemudian tetap dilakukan eksplorasi lanjutan, ya dikirim kemudian dilakukan supaya dilakukan biopsi, karena itu adalah standar diagnosisnya. Setelah itu baru bisa kita tentukan nanti apa yang akan dilakukan. Kira-kira begitu, Dr. Miftah. Ya, Dr. Miftahul Fahmi. Ya mungkin sambil menunggu yang lain, ini mungkin saya menambahkan tadi ya. Dulu saya pernah mengikuti juga pelatihan itu terapi lesi prakanker. Memang elektrokoagulasi itu tidak begitu dianjurkan untuk terapi lesi prakanker karena kedalaman dari destruksinya itu tidak terukur. Itu sangat tergantung pada operatornya. Bisa terlalu dalam, bisa terlalu superficial. Sehingga mereka itu menganjurkan untuk terapi destruksi misalnya dengan cryo, karena dia bisa kedalamannya sampai lebih dari 10 mili. Ya. Sedangkan kalau elektrokoagulasi itu kedalamannya tidak bisa terukur, sangat tergantung kepada operatornya. Mungkin kalau saya tambahkan ke Dr. Fahmi, lebih baik ini diulang dengan terapi koagulasi yang cryo atau eksisi dengan lip atau LEX, ya agar kedalaman dari lesi prakanker itu bisa tercakup seluruhnya. Mungkin itu tambahan. Ada pertanyaan dari Dr. Diah Rumekti. Ini pertanyaannya, seberapa tinggi imunitas yang dihasilkan pada pemberian vaksin HPV untuk usia di atas 50 tahun? Saya persilakan siapa yang akan. Terima kasih, Dr. Diah. Jadi kalau seberapa tinggi imunitasnya mungkin tidak setinggi, mungkin persentasenya ya, efikasinya tidak setinggi kalau itu dilakukan pada usia yang masih muda, karena memang respon imun, terutama pada anak-anak itu respon imunnya itu masih sangat bagus. Jadi sebagai gambaran, mereka hanya cukup diberikan 2 kali pemberian, itu respon imunnya sudah sama dengan kalau yang menjelang dewasa diberikan 3 kali. Nah, tadi saya matur kalau efikasinya mungkin kalau yang masih diberikan sejak muda itu sekitar 70, 80 ada 90%. Nah, kalau yang sudah dewasa, sudah misalkan sudah 30, 40 tahun itu mungkin tidak setinggi itu. Jadi mungkin hanya sekitar 55-60%. Tetapi memang masih masih tidak rugi. Nah, kalau umur 60 tahun mungkin saya belum pernah baca. Dr. Brian mungkin sudah pernah baca yang untuk menjelang menopause. Setahu saya untuk yang bahkan untuk screening itu untuk screening saja di atas 65 kan memang sudah tidak dianjurkan. Untuk evidence base respon imun pasien yang dilakukan vaksinasi saya belum pernah baca, tetapi menurut saya mungkin multifaktorial, dokter. Kalau pasien usianya sudah 50 tahun, artinya kan
kemungkinan paparan terhadap virus HPV-nya juga mungkin sudah lebih tinggi. Apakah dia sudah pernah terpapar sebelumnya, kemudian kondisi kesehatan secara umum sehingga dia bisa memproduksi imunoglobulin sebaik pada usia yang lebih muda, mungkin juga berperan. Tetapi untuk penelitian ataupun evidensi saya belum pernah baca untuk itu. Terima kasih. Sudah cukup, Dokter Ardanu, tidak mau menambah? Sampai Kalau Prof. tidak ada, ya. Kalau tidak ada, ini berikutnya pertanyaan untuk Dokter Brian dari Rumah Sakit Daerah. Ya. Bagaimana follow up yang bisa dilakukan pada CA cervix post operasi maupun post kemoradiasi yang bisa dilakukan di rumah sakit daerah? Saya persilakan. Untuk surveillance pasien kanker serviks yang sudah memperoleh terapi definitif, yaitu operasi maupun kemoradiasi atau kombinasi operasi yang dilanjutkan adjuvan kemoradiasi, kita dapat melakukan HNP, History and Physical Examination atau anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan interval 3-6 bulan pada 2 tahun pertama, kemudian 6-12 bulan pada 3-5 tahun, kemudian setiap 1 tahun sekali pada kondisi pasien atau pasiennya mengalami relapse atau tidak. Kemudian itu untuk kunjungannya. Kemudian untuk yang kita lakukan screening untuk sitologinya dapat kita lakukan setiap tahun. Kemudian selain itu juga kita akan memeriksa pemeriksaan penunjang seperti fungsi liver, fungsi ginjal terutama, itu juga dapat diperiksa pada saat pasien datang atau pada setiap kunjungan. Kemudian selain itu juga imaging, karena ternyata sekarang imaging sangat berperan sekali dalam menentukan stadium. Jadi kita harus mengevaluasi apakah dari imaging, baik itu yang paling sederhana dengan USG, kemudian dengan apabila ada modalitas CT scan dengan CT scan, kita menilai mulai dari tunggul vaginanya kalau semuanya sudah dioperasi, atau area serviksnya kalau pasca radiasi, kemudian kelenjar getah beningnya. Kita dapat melakukan evaluasi hal tersebut. Nah, kalau semuanya ada kecurigaan ke arah relapse, baru kita menyarankan atau merujuk pasien, atau apabila memungkinkan dan bisa mengambil sampel, dilakukan pengambilan sampel jaringan atau biopsi. Saya rasa seperti itu untuk evaluasi yang dapat dilakukan di rumah sakit daerah. Terima kasih, Prof. Saya kira cukup jelas untuk sejawat di daerah itu masih bisa melakukan follow up penderita-penderita kanker serviks yang sudah mendapatkan terapi definitif, ya, jadi tidak perlu dirujuk ke PPK 3, ya. Berikutnya pertanyaan dari Dr. Risa Firman. Selamat pagi, mohon izin bertanya kepada Dr. Ardanu. Bagaimana membedakan CA endometrium yang sudah terjadi invasi sampai serviks dengan CA serviks endopitik? Oke, terima kasih. Jadi memang kadang-kadang kita bingung kalau memang lesinya itu ada CA endometrium yang sampai ke serviks, ya. Kita ada pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan Vimentin. Jadi itu adalah suatu pemeriksaan imunohistokimia. Itu kita kita lakukan untuk membedakan apakah origin dari kanker ini apakah benar dari endometrium atau serviks, karena memang manajemennya memang berbeda. Jadi memang itu yang salah satu yang kita lakukan. Kita kirim spesimennya untuk pemeriksaan Vimentin. Begitu, Prof. Begitu, Dokter. Ya, jadi peran dari PA ini ya bisa membantu menentukan ini dari endometrium atau serviks, ya. Berikutnya pertanyaan, jika hasil tes HPV tipe high risk dinyatakan positif, tetapi hasil pap smear negatif,
Bagaimana selanjutnya? Apakah kolposkopi atau diulang HPV 1 tahun kemudian? Terima kasih, Prof. Jadi prinsipnya kalau kita mendapatkan suatu pasien dengan HPV DNA yang high risk-nya positif, itu tidak boleh kita lepas. Jadi harus kita lakukan harus kita kejar. Jadi kita lakukan pemeriksaan lanjutan, bisa dengan kolposkopi, kemudian kalau perlu dilakukan biopsi. Kemudian setelah itu kalau perlu dilakukan destruksi. Jadi untuk mematikan sel-sel yang sudah ada HPV-nya itu. Kemudian setelah itu dilakukan follow up lanjutan, mungkin sekitar 6 bulan dilakukan pemeriksaan HPV DNA lagi. Jadi intinya kalau ada kita menemukan suatu pasien dengan HPV DNA yang positif, itu jangan dilepas. Jadi maksudnya harus kita lakukan follow up tindakan untuk mencegah supaya dia berkembang menjadi suatu lesi prakanker dan selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Muhammad Freddy. Izin bertanya, Dok. Yang pertama, apa dasar pertimbangan pemilihan modalitas terapi pada CA cervix stadium 1B3 dan 2A2 antara radioterapi pelvik EBRT dibanding dengan operatif radikal histerektomi dan bagaimana perbandingan outcome-nya? Terima kasih, Prof. Izin menjawab. Untuk stadium yang 1B3 dan 2A2 atau kita kategorikan sebagai locally advanced, itu kita memang standarnya atau rekomendasi awalnya terutama adalah kemoradiasi. Karena untuk kemoradiasi maupun operasi, untuk outcome survival-nya tidak jauh berbeda, tetapi untuk komplikasinya kemoradiasi mungkin lebih sedikit dibandingkan untuk operasi. Dan juga operasi yang dilakukan pada pasien itu untuk mencapai surgical margin-nya negatif maupun lymph node-nya negatif atau untuk mencapai sehingga tidak membutuhkan ajuvan terapi juga sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan secara statistik ketika ukuran tumor sudah besar atau bahkan di atas 4 cm, kemungkinan LVSA-nya akan positif, kemudian kemungkinan keterlibatan kelenjar getah beningnya akan positif, itu akan menjadi sangat tinggi. Dan pada akhirnya menganut staging yang lebih baru, yang Vigo 2018, kita seharusnya pada pasien-pasien dengan locally advanced ini harus berhati-hati dan melakukan additional workup yang cukup, yang adekuat, sehingga kita bisa melakukan tanpa tindakan operatif atau invasif, kita akan bisa menilai apakah ada keterlibatan kelenjar getah bening baik di pelvik maupun para aorta. Dan apabila hal itu bisa diketahui sejak awal, kita mungkin dapat menerapkan atau mengkategorikan pasien tersebut pada stadium yang lebih tinggi. Apakah dia masuk ke 3C1 R atau 3C bahkan 3C2 R berdasarkan imaging. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kemoradiasi merupakan pilihan yang rasional untuk diberikan sebagai primary treatment untuk pasien-pasien dengan locally advanced. Sedangkan untuk operasi, seperti tadi yang saya sampaikan, harapan dari operasi, itu dari awal kita harus merencanakan bahwa pasien bisa dioperasi tanpa dilakukan ajuvan terapi sesudah operasi, sehingga pasien tidak akan mengalami lebih banyak komplikasi maupun efek samping dari terapi yang kita berikan. Jadi mungkin itu, Prof, pertimbangannya apabila kita menemukan pasien dengan locally advanced, itu bahkan di algoritma yang di NCCN itu, additional workup-nya disetarakan dengan baik yang dengan 2B sampai yang stadium 4A. Kita harus benar-benar memperhatikan apakah ada keterlibatan organ lain selain hanya terbatas di cervix. Karena ukuran yang besar itu, kemungkinan untuk melibatkan kelenjar getah bening terutama itu sangat tinggi. Terima kasih, Prof. Pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah selanjutnya bila didapatkan
SIN 1 atau low grade cell yang persisten 1 tahun dengan HPV tes positif. Apakah masih ada tempat untuk observasi? Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Prof. Ya, seperti yang sudah saya sebut tadi, jadi kalau memang ada HPV yang terutama yang persisten ya, jadi harus di work up, dilakukan destruksi kalau perlu, kemudian dilakukan follow up. Ya, jadi seperti yang saya sebut tadi, tidak boleh dilepas sampai itu HPV DNA-nya hilang. Cukup ya. Saya berikutnya pertanyaan terakhir ini yang sudah masuk dari Dr. Aksan. Apakah ada tempat melakukan terapi dengan terapi laser pada lesi prakanker dan karsinoma in situ? Yang dimaksud laser apa? Saya belum pernah. Mungkin biasanya kalau yang kita lakukan ya untuk lesi prakanker itu kita lakukan antara bisa kalau misalkan SIN 1 itu dilakukan observasi, kemudian kalau atau destruksi lokal. Kemudian kalau destruksi lokalnya itu yang biasa kita lakukan adalah dengan melakukan kauterisasi atau krioterapi atau dengan TCA, trikloroastat. Untuk penggunaan laser mungkin kurang luas ya, mungkin ya, mungkin di Jakarta mungkin ada, kok di Jogja mungkin saya belum pernah dengar, saya belum lihat. Mungkin di Jakarta mungkin ada, Dokter Brian. Ya, memang kita tidak familiar dengan terapi lesi prakanker dengan laser. Saya kira pertanyaan yang masuk sudah habis, dan karena waktunya juga sudah menjelang pukul 12. Ya. Maka untuk itu saya kira acara pada siang hari ini, ya, seri kuliah pakar dari divisi onkologi akan segera kita akhiri. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, para penanya, maupun para peserta webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita, atau menambah pengetahuan kita, atau mengingatkan kembali masalah-masalah tentang deteksi kanker serviks maupun terapi kanker serviks. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya, dan sebelum saya serahkan kepada pembawa acara, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf kalau terdapat kekurangan-kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Heru Prajatmo, Magister Kesehatan, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan, dan seluruh pembicara atas ilmu yang telah dibagikan pada pagi hari ini.
Marilah kita beri aplaus kepada seluruh pembicara dan moderator pada pagi hari ini. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum menutup acara sesi kuliah pakar Current Approach for Early Screening and Management of Cervical Cancer during COVID-19 Pandemic, kami informasikan kembali bahwa acara kali ini membuka link donasi melalui kitabisa.com untuk membantu mencerdaskan anak bangsa, khususnya di daerah Bantul dan Gunung Kidul, yang terhambat pendidikannya akibat pandemi COVID-19. Link donasi kami buka sampai dengan tanggal 7 November 2020 bertepatan dengan konser amal sebagai penutup dari rangkaian Obgyn Week Departemen Obstetri dan Ginekologi FKK-MK UGM. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini untuk dapat mengisi Google Form yang kami kirimkan melalui chat box. Mohon untuk dapat diisi dengan nama lengkap, beserta dengan gelar, serta email yang aktif untuk mendapatkan sertifikat. Sertifikat akan dikirimkan melalui email yang telah disubmit pada link Google Form tersebut. Sertifikat akan dikirimkan maksimal 1 minggu dari acara pada pagi hari ini, dan sebagai tambahan informasi, sertifikat hanya diberikan kepada peserta Zoom meeting. Sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Kepada Dr. Ardanu dan Dr. Brian, dipersilakan untuk menempatkan diri. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, saya akan menghitung sampai 3, bersiap semua. Jangan lupa tersenyum. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Bisa kita beri applause semua ya. Oke, baik. Tadi kita sudah berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Menginformasikan bahwa minggu depan pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 akan diadakan acara ilmiah ketiga dari Divisi Endokrinologi dan Reproduksi Departemen Obstetri dan Ginekologi FKK-MK UGM dengan judul Update Management of Infertility
during COVID-19 pandemic. Untuk informasi lebih lanjut, dapat dilihat di Instagram @pogijogja dan @pogi_id. Baik, mari kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum mengakhiri acara ini, mengingatkan sekali lagi bahwa selama berlangsungnya acara ini, kami menggalang dana melalui kitabisa.com untuk membantu memfasilitasi proses belajar mengajar via daring anak-anak di Bantul dan Gunung Kidul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Link donasi kami buka sampai dengan tanggal 7 November 2020 bertepatan dengan acara konser amal sebagai penutup rangkaian Obstetri Ginekologi Week Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi peserta yang pada hari ini yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya melalui link kitabisa.com. Sampai saat ini, dana yang telah terkumpul yaitu Rp6.059.041. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC pada siang hari ini mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.